Alright, selamat datang kembali teman-teman. Let's continue our lesson. Hari ini kita ada di hari ketiga ya, dan di hari ketiga ini nanti kita tidak akan belajar kelas kata baru, tapi kita akan menggali lebih dalam kelas kata yang sudah kita pelajari di hari pertama, yaitu kata kerja atau verb. Nah, sebelumnya di hari pertama kita sudah belajar bahwa kata kerja atau verb itu fungsinya di kalimat ya, teman-teman, itu adalah sebagai predikat. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati juga karena ada juga kata kerja itu yang bentuknya tidak bisa jadi predikat. Ya, nah, jadi kata kerja apa aja yang fungsinya menjadi predikat yaitu verb satu, kemudian verb 2, kemudian ada verb SIS, dan juga auxiliary verb. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan bentuk-bentuk kata kerja ini, maka itu adalah predikat ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau seumpama teman-teman menemukan ada bentuk kata kerja, yaitu, sebentar, saya tulis dulu ya, teman-teman. Nah, jadi beberapa kata kerja itu juga bukan predikat atau ada yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Ada tiga bentuk ya, teman-teman. Yang pertama ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, dan juga to verb satu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada bentuk-bentuk kata kerja ini, maka mereka bukan predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, masalahnya di sini bahasa Inggris itu yang bikin rumit ya, teman-teman. Salah satunya adalah bentuk kata kerja ini. Nah, beberapa kata kerja itu verb 2 dan juga verb 3 itu biasanya sama. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja terutama yang berakhiran dengan ed ya. Nah, biasanya dia adalah verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, bagaimana cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3? Secara mereka kan beda fungsi ya, teman-teman. Kalau verb 2 itu dia adalah predikat, sedangkan kalau verb 3 itu bukan predikat. Nah, hari ini itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa kata kerja ini secara makna atau kalau kita artikan itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada jenis dari kata kerja yang harus dikasih objek atau membutuhkan objek atau sebutannya di buku itu transitif, gitu ya. Tapi ada juga kata kerja itu yang tidak boleh teman-teman kasih objek atau kalau di buku nyebutnya intransitif. Nah, contoh beberapa kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Yaitu ada kata refract artinya membiaskan atau membelokkan. Ada juga emit artinya memancarkan. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan atau memperoleh. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek ini, setelahnya kata kerja yang butuh objek ini harus dikasih kata benda atau kata ganti, teman-teman. Ya, sebagai objeknya. Nah, kalau nggak ada kata benda atau kata gantinya, itu nanti akan ada informasi yang hilang. Contoh ya, teman-teman, misalkan saya menggunakan kata menyebabkan. Misal nih kalimatnya, misal saya menyampaikan ke teman-teman, merokok dapat menyebabkan. Nah, kemudian saya diam. Kira-kira apakah kalimat saya sudah selesai? Pastinya belum ya, teman-teman. Pastinya teman-teman ada yang nungguin. Kalau nggak itu pasti teman-teman ada yang bertanya. Merokok dapat menyebabkan apa, Sir? Nah, berarti menyebabkan ini harus dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud kata kerja yang butuh objek. Misalkan lagi, kita pakai kata kerja obtain, artinya mendapatkan. Misal nih, kemarin saya mendapatkan. Nah, terus saya diam. Pasti teman-teman nungguin. Atau kalau nggak itu ada yang bertanya. Mendapatkan apa, Sir? Nah, berarti mendapatkan atau memperoleh ini butuh objek, teman-teman. Nggak bisa, dia tidak bisa dikasih, kalau tidak dikasih objek, nggak bisa. Gitu ya. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu yang tidak boleh teman-teman kasih objek setelahnya. Nah, contohnya adalah occur, artinya bisa terjadi, bisa ada, ya. Appear artinya bisa muncul, bisa nampak. Kemudian ada fall artinya jatuh, surge artinya meningkat, react artinya adalah bereaksi dan masih banyak lagi. Misalnya ada duduk, ada tidur, ada berjalan, ya.
Nah, itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Itu kalau dikasih objek malah nggak enak, teman-teman. Misal nih, saya berjalan dia, kan nggak enak ya. Kamu berjalan saya, kan nggak enak, teman-teman. Ya, bilang aja, saya sedang berjalan, atau kamu sedang berjalan. Nah, itu langsung dikasih titik, jangan dikasih objek seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, kata kerja secara makna itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek. Jadi di kalimat itu objek relatif, teman-teman. Artinya tidak selalu harus ada. Ya, beda dengan subjek predikat yang harus ada. Gitu ya. Nah, objek itu kapan kita butuhnya? Ya, dilihat sebelumnya. Sebelumnya butuh objek atau tidak. Kalau butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau tidak butuh objek ya jangan dipaksakan. Alias jangan dikasih objek seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus bisa atau minimal kenapa kita harus tahu kalau kata kerja itu ada dua jenis ini. Ada yang butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, karena kategori ini nanti, teman-teman, menentukan pembentukannya di dalam kalimat atau penggunaannya di dalam kalimat. Nah, jadi kata kerja yang membutuhkan objek itu di dalam kalimat bentuknya ada dua, ya. Dia bisa aktif, bisa pasif. Secara arti ya, bisa me, bisa di, teman-teman. Nah, hampir semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris ya, misalnya ada verb satu, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, verb ing dan to verb satu itu semuanya sama, semuanya artinya aktif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk-bentuk kata kerja ini artikan aktif ya. Misalnya ada produce, produces, produced yang verb 2 ya. Kemudian can produce misalnya, producing sama to produce itu artinya sama-sama memproduksi atau menghasilkan. Oke, sedangkan ada juga mereka ini juga bisa diartikan pasif, teman-teman. Nah, tapi kalau pasif bentuknya cuma dua rumusnya atau polanya ya, yaitu to be verb 3 kalau tempatnya di predikat ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, itu bukan predikat, tapi artinya sama-sama di nanti, sama-sama pasif. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan to be verb 3, kata kerja itu artikan di, teman-teman. Misalnya is produced. Nah, itu artinya diproduksi atau dihasilkan. Is caused, disebabkan. Is emitted, dipancarkan, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Ya. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek ini tambahan ya teman-teman, dan ini penting, kata kerja yang butuh objek ini, kalau teman-teman sudah bentuk pasif, entah itu be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, tidak boleh lagi teman-teman kasih objek. Jadi objeknya harus dihilangkan atau harus dihapus. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok nggak ada objek setelahnya, berarti itu pasif atau harus pasif. Seperti itu kata kerjanya. Itu ya teman-teman. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya, contohnya occur, appear, fall, search, react, dan lain-lain tadi, itu dia hanya bisa aktif, teman-teman. Tidak memiliki bentuk pasif. Ya, jadi nggak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada ought to read misalnya, ya, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu sudah dipastikan verb 2, predikat, teman-teman. Bukan verb 3, karena dia kata kerja yang tidak butuh objek. Walaupun setelahnya tidak ada objeknya, itu sudah pasti aktif. Seperti itu, karena memang dia tidak butuh objek, teman-teman. Gitu ya, misalnya menemukan appeared, setelahnya nggak ada objeknya, itu sudah pasti aktif, itu sudah pasti verb 2, teman-teman. Bukan verb 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang kata kerja. Sekali lagi, kata kerja ada dua, ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Cara mengetahuinya adalah dengan diartikan, gitu ya. Nah, kenapa kita perlu tahu itu? Karena kalau kata kerja yang butuh objek, itu bisa semua bentuk kata kerja, bisa aktif, bisa pasif nanti. Ya, sedangkan untuk yang tidak butuh objek hanya bisa aktif. Dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Alias nggak bisa dipasifkan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan? Nah, alasannya adalah pada cara kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, teman-teman ya. Contoh nih, jadi misalnya kita membuat kalimat aktif dari kata kerja produce. Misalnya yang atas ya, teman-teman. Some trees produce resin in large quantities.
Jadi kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau kita analisa, kita pecah-pecah. Kalau kita pecah-pecah bagian kalimatnya ya, teman-teman. Di situ ada subjek some trees, beberapa jenis pohon. Kemudian setelahnya ada verb 1, itu predikat ya berarti ya, yaitu produce. Setelahnya ada kata benda. Nah, setelahnya kata benda jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan dia aktif, sudah dipastikan itu adalah objek, teman-teman. Nah, ini objeknya. Dan terakhir itu ada preposisi in, yang mana dia diikuti kata benda quantities menjadi keterangan. Karena fungsi preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi susunannya SPOK. Nah, jadi ada objeknya. Nanti caranya kita menjadikan kalimat ini menjadi kalimat pasif adalah objeknya, yaitu kata resin itu ya, teman-teman, yang awalnya adalah objek, itu kita pindah ke depan sendiri menjadi subjek. Jadi resin gitu ya. Jadi subjeknya jadi resin ini. Kemudian karena objek jadi subjek, maka predikatnya harus dipasifkan. Bentuknya predikat pasif itu be verb 3, teman-teman. Nah, to be dari resin adalah is, kemudian verb 3 dari produce adalah produced. Gitu ya. Nah, ini predikatnya. Kemudian setelahnya kalau teman-teman perhatikan ada preposisi by, padahal di atas tadi nggak ada, teman-teman. Nah, jadi yang awalnya itu subjek samtris ini, karena dia pelaku ya yang melakukan kata kerjanya ini, teman-teman, kita rubah jadi keterangan namanya adverb of agent. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya keterangan pelaku. Nah, biasanya menggunakan preposisi by ini, teman-teman. Ya. Nah, intinya preposisi diikuti kata benda itu dia menjadi keterangan. Nah, ini alasan juga kenapa kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Jadi dia berubah jadi keterangan adverb of agent tadi, teman-teman. Nah, setelahnya ada keterangan lagi in large quantities. Nah, jadi alasan utama kenapa kata kerja yang perlu objek atau yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan adalah karena objeknya ini nanti kita rubah menjadi subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, bayangkan ketika kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja yang tidak memiliki objek atau tidak butuh objek. Contohnya misalkan saya pakai kata fall ya. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, ini kalau kita analisa di depan sendiri ada keterangan ya, in 1992 itu keterangan waktu, teman-teman. Kemudian setelahnya ada subjek the Afghan Communist Government itu. Kemudian setelahnya ada predikat fell itu verb 2 dari kata fall ya, teman-teman. Nah, setelahnya itu tidak ada objeknya. Dia diikuti preposisi lagi. To itu preposisi, teman-teman. Diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, kalau nggak ada objeknya, ini nanti nggak ada yang kita pindah jadi subjek, teman-teman. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek. Jadi alasan kenapa kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau tidak punya objek itu tidak bisa kita pasifkan, karena tidak ada yang dipindah jadi subjek. Sedangkan kalimat kan harus ada subjeknya, teman-teman. Masa nanti kalimatnya nggak ada subjeknya kan nggak bisa jadi kalimat, gitu ya. Nah, jadi alasannya di situ, gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sekarang kita ke penerapan materi kita hari ini ke contoh soalnya. Nah, di sini saya punya satu contoh soal. Caranya sebenarnya sama kayak biasanya. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was ya, itu bentuk lampau dari be, verb 2 dari be, teman-teman. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ kan nggak ada ya, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap dan juga tidak ada conjunction penghubung dua SP fix. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Nah, ternyata kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja employ. Nah, employ itu adalah kata kerja yang artinya mempekerjakan, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman adalah, teman-teman tulis di chat ya, kata kerja mempekerjakan atau employ ini butuh objek nggak? Seumpama saya bilang ke teman-teman nih, kami sedang mempekerjakan. Nah, sudah selesai belum? Butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya, that's right. Jadi employ itu dia adalah kata kerja yang harus ada objek setelahnya.
atau sebutannya transitif. Nah, atau kalau teman-teman cek di kamus, misalnya teman-teman pengen cek ya transitif atau tidak, atau butuh objek atau tidak suatu kata kerja, misalnya teman-teman cari kata employ. Nah, employ itu dia adalah verb atau kata kerja yang mana di dalam kurung itu ada sebutan transitif yang menandakan bahwa dia adalah kata kerja yang butuh objek transitif ya, teman-teman. Karena kalau yang tidak butuh objek itu intransitif, ada in-nya di depan. Seperti itu. Nah, karena ada objeknya berarti sebentar kita kembali lagi ya. Jadi employ itu kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Jadi employ harus ada objeknya. Nah, sekarang kita cek. Di soal sudah lengkap nih subjek predikat. Kalau kita masukkan yang alpha ini ada auxiliary verb, teman-teman. Auxiliary head, ada auxiliary been, kemudian verbnya adalah employed. Nah, auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal kita sudah punya predikat dan tidak ada conjunction penghubung dua SP. Jadi nggak bisa ya yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo tiba-tiba ada conjunction lagi, setelahnya nggak ada predikat lagi, nggak bisa. Gitu ya. Kalau yang Charlie, nah to verb satu itu bukan predikat, tapi dia keterangan ya teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie, kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah inilah materi kita hari ini. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari materi verb yang terpisah ini adalah supaya teman-teman ketika menemukan ada kata kerja yang berakhiran ed, itu bisa menentukan apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Nah, cara menentukannya gimana? Tadi kan kita sudah tahu ya, teman-teman, employ itu adalah kata kerja yang butuh objek, artinya mempekerjakan. Jadi harus ada objeknya. Nah, untuk menentukan apakah dia aktif, yang mana kalau aktif harus ada objeknya ya, atau dia pasif. Nah, kata kerja itu kalau sudah kita rubah menjadi pasif, tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, cara menentukannya ya berarti kita lihat ini ada objek atau tidak setelah titik-titik. Kalau employed ini kita masukkan di titik-titik. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan employed kita masukkan di sini, kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Ternyata tidak ada, teman-teman. Dia langsung diikuti oleh to verb 1. Yang mana to verb 1 itu adalah keterangan. Nggak bisa jadi objek ya. Padahal employed tadi butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi kok nggak ada objek setelahnya, maka itu pasif. Jadi itu adalah verb 3 ya, bukan verb 2, teman-teman. Nah, jadi yang delta juga kemungkinan bisa. Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat ya. Di soal sudah ada predikat, teman-teman. Jadi nggak butuh predikat lagi. Nah, antara Charlie atau delta, yang Charlie to verb 1 itu aktif, teman-teman. Dan employee tadi butuh objek ya. Sedangkan setelahnya nggak ada objeknya. Jadi yang Charlie nggak bisa. Karena kita tetap kehilangan objek nanti kalau dimaksudkan yang Charlie. Nah, jawabannya berarti adalah yang delta. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan juga insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin peran inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu bagian terpenting dari kalimat ya, yaitu subjek predikat. Nah, disarankan cari predikatnya dulu. Di situ ada verb satu use, teman-teman ya. Kemudian subjeknya itu adalah molecular biologists. Kata benda intinya di biologistsnya itu. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, ini cara cepatnya ya, cara yang lebih cepat, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan ABCD kan ada turunan kata kerja study ya, artinya meneliti. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu kan ada objeknya, teman-teman. Nah, sedangkan titik-titik di sini kita sudah punya predikat, artinya tidak butuh predikat. Ya kan? Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu ada tiga. Kalau nggak tuh verb satu, verb ing, ya verb tiga. Nah, bedanya adalah kalau tuh verb satu sama verb ing itu aktif, teman-teman. Kalau dia butuh objek, ya harus ada objeknya. Ya, sedangkan verb 3 itu bentuk pasifnya, berarti sudah tidak boleh lagi dikasih objek. Sedangkan di soal sudah ada objeknya tadi. Berarti kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Nah, entah tuh verb satu ataupun verb ing. Nah, di pilihan ganda adanya tuh verb 1 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa.
Nah, tapi saya ingin bertanya ke teman-teman nih. Di pilihan Bravo ini kan ada ed, teman-teman. Studied ini. Nah, kalau studied ini kita masukkan di titik-titik, itu kan setelahnya ada objeknya. Pertanyaan saya ke teman-teman. Berarti studied ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Kalau studied ini dimasukkan ke titik-titik dan setelahnya ada objeknya tuh. Betul sekali, dia adalah verb 2 ya teman-teman. Karena verb 3 itu pasif. Dan kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Nah ini tadi juga masih ada di sini ya teman-teman. Nah berarti karena ada objeknya tidak mungkin dia verb 3, dia adalah verb 2. Nah, verb 2 itu di dalam materi hari pertama ya, dia adalah kata kerja yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, jadi kalau dimasukkan yang Bravo, nanti predikatnya double pemborosan, teman-teman. Di soal sudah ada predikat, gitu ya. Selain itu, predikat juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Seperti itu. Kalau yang Charlie itu jelas sekali verb SIS. Verb SIS itu sama dengan verb 2 ya, hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan di soal kita tidak butuh predikat dan predikat tidak boleh juga diletakkan di awal kalimat. Nah, kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan ada kata yang sebelumnya ada the-nya, walaupun dia mirip kata kerja, tapi itu bukan, teman-teman. Karena kata kerja nggak bisa pakai the. Ya, itu adalah kata benda. Oke, jadi studinya ini artinya penelitian atau ya penelitian ya. Dan kata benda itu tidak bisa punya objek. Hanya ada dua jenis kelas kata yang boleh dikasih objek. Yang pertama adalah kata kerja, itu pun yang transitif teman-teman, yang butuh objek ya. Dan itu harus aktif. Kalau pasif nggak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Dan kelas kata kedua adalah preposisi. Nah, khusus untuk preposisi ini nanti kita bahas dari ketujuh ya. Tapi sementara saya berikan bocoran sedikit. Preposisi misalnya ada in, misalnya for, itu pasti setelahnya kata benda, teman-teman. Yang nantinya itu akan dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Dan kata benda itu tidak boleh punya objek. Jadi yang delta nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Untuk meneliti genetika atau mempelajari genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman ya, caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata supports, teman-teman ya. Kemudian subjeknya di situ adalah consuming foods. Kata benda intinya di consumingnya itu gerund ya, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada turunan kata kerja contain. Nah, contain itu artinya mengandung, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah contain itu membutuhkan objek atau tidak? Mengandung itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya. Ini bukan mengandung manusia ya, teman-teman. Ini mengandung misalkan ada apel mengandung vitamin A. Nah, itu kan butuh objek mengandungnya. Maksudnya seperti jadi dia harus dikasih objek atau transitif istilahnya. Seperti itu. Dan memang setelah titik-titik itu ada objeknya. Ada kata benda fats, healthy fats ya. Jadi jenis-jenis lemak sehat. Nah, berarti di sini kita tinggal carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Entah itu tuh verb 1, entah itu verb ing, ataupun verb 3. Nah, tapi karena ada objeknya berarti yang aktif, teman-teman. Nah, berarti verb 3 nggak bisa. Ya, jadi entah itu tuh verb 1 ataupun verb ing. Jadi cara cepatnya seperti itu. Betul sekali, Miss Dita ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. That's right. Kalau yang alpha salah, kenapa? Karena di situ verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal kita sudah punya predikat, tidak ada conjunction menghubungkan dua SP, nanti jadi pemborosan predikat. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada contained. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Ada verb ed berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, cara menentukannya, kalau kita coba masukkan ke titik-titik, di setelahnya ada objeknya, berarti dia verb 2 atau verb 3, teman-teman.
Ya, betul sekali. Jadi cara menentukannya gitu ya. Berarti contained ini dia adalah verb 2 maksud saya, bukan verb 3. Karena verb 3 nggak boleh punya objek ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Nah, berarti dia verb 2. Dan verb 2 itu sama kayak verb SES, hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double atau pemborosan. Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Tidak bisa, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, itu mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja, terutama membedakan aktif pasif. Ya, salah satunya adalah verb 2 dan verb 3 ya, teman-teman. Dan juga penerapannya di contoh soal. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan, silahkan di-unmute. Jangan sungkan-sungkan, teman-teman. So far so good ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Sejauh ini masih aman. Kalau gitu mari kita ke latihan untuk teman-teman. Seperti biasa dicoba dulu jangan takut salah. Kita belajar ya teman-teman. It's part of process. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Oke, mari kita cek bareng ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di sini belum ada ya. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya adalah refrigerating meats, itu ya. Kata benda intinya di gerund, refrigerating itu, teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alpha itu verb SES ya, teman-teman. Yang mana verb SES hanya bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan jawabannya alpha. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo, nah verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Nah, to verb satu juga sama. Dia adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kita butuhnya predikat. Nah, kalau yang delta ini auxiliary verb. Auxiliary verb terutama be yang dari is, am, are, was, were itu fix dia adalah predikat, teman-teman. Nah, jadi ada dua kemungkinan predikat, yang alfa sama yang delta. Bedanya yang alfa tadi verb SES, dia aktif ya, harus ada objeknya kalau dia harus ada objeknya, dia membutuhkan objek ya. Sedangkan yang delta itu to be diikuti verb 3 itu pasif, teman-teman. Tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, jadi cara menentukan apakah jawabannya alfa atau delta ya kita lihat aja setelah titik-titik ada kata bendanya atau tidak sebagai objek ya. Ternyata di setelah titik-titik ada the spread, itu kata benda, teman-teman. Artinya persebaran atau penyebaran. Ya, berarti dia ada berarti ini ada objeknya, kita butuh yang aktif. Otomatis jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang delta pasif, pasif itu nggak boleh lagi dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, refrigerating meats slows the spread of bacteria. Jadi kalau diartikan, menaruh daging-dagingan di kulkas itu memperlambat persebaran atau penyebaran bakteri. Seperti itu. Oke, lanjut lagi sebentar. Spread itu bukan predikat ya, Sir. Nah, kalau ada the-nya sama kayak study tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Study itu bisa artinya mempelajari, itu kata kerja, tapi juga bisa artinya penelitian. Jadi bisa meneliti, kata kerja bisa juga penelitian. Nah, kalau the study itu artinya penelitian, ada the-nya. Kata kerja nggak bisa dikasih the, teman-teman. I the love you nggak bisa, nggak ada. Ya, kita bilangnya I love you. Gitu ya. Jadi the itu kata sifat. Atau kalau teman-teman pengen cek di kamus, memang teman-teman harus
sering-sering perkaya vocab ya. Salah satu caranya adalah mengkonfirmasi di kamus. Bahasa Inggris itu salah satunya yang bikin gak enak adalah kadang satu kata memiliki banyak arti. Nah, kadang beda arti, beda kelas kata, teman-teman. Nah, jadi kalau kita nyari kata spread, itu ada angkanya yang menandakan bahwa spread itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, memang kelas kata pertama itu adalah kata kerja, teman-teman. Tapi saya jamin, teman-teman mencari spread ini di contohnya, itu pasti nggak ada yang sebelumnya pas itu ada the-nya, nggak akan ada, teman-teman. Gitu ya, pasti sebelumnya pas itu nggak ada the-nya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, karena kalau yang ada the-nya, itu nanti menjadi spread yang kata benda, artinya persebaran. Sebentar kita cari ke bawah. Nah, jadi spread yang kedua itu adalah noun atau kata benda, teman-teman. Ya, artinya persebaran atau peningkatan lah seperti itu. Nah, biasanya sebelumnya ada the-nya. The rapid spread of cholera in. Tapi ini bukan kalimat ya, karena nggak ada titiknya, teman-teman. Nggak ada predikatnya juga di situ. Yang Charlie ada an-nya. An itu juga satu keluarga sama the, teman-teman. Namanya kata sifat atau adjektif. Dan kata sifat itu nggak bisa menjelaskan kata kerja, nggak bisa. Ya, kata sifat itu fungsinya adalah mensifati benda. Yang punya sifat itu benda, teman-teman. Kucing yang lucu. Yang lucu itu sifat menjelaskan kata benda kucing. Rumah yang besar. Yang besar itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda rumah. Seperti itu. Jadi sekali lagi, the itu adalah kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi the itu menandakan sama kayak di contoh tadi, teman-teman ya. Yang di contoh ini tadi, mana ya? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Yang delta itu tadinya bukan kata kerja, tapi kata benda. Artinya penelitian. Kenapa? Karena ada the-nya. Gitu ya. Sama kayak kita bilang the teacher. Teacher itu kata benda, guru. The car, mobil. Ya. Nggak bisa kita bilang misalnya the borrow. Itu nggak bisa. Itu ya, teman-teman. Nanti artinya nggak bisa diartikan seperti itu. Jadi diingat-ingat kalau ada the, setelahnya kok mirip ada kata kerja, tapi itu bukan kata kerja, nggak mungkin kata kerja dijelaskan the. Seperti itu. The kata kerja apakah kata benda? Jawabannya bukan kata kerja, teman-teman. Itu kata benda. Sekali lagi ya, dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata memiliki banyak arti. Memang wujudnya sama, tapi kelas kata dan artinya beda. Nah, contohnya lagi nih, misalnya ya, teman-teman. Selain kata spread ini, misalnya kata increase. Misalnya, increase itu bisa artinya meningkat. Itu kata kerja. Nah, tapi dia juga bisa jadi kata benda artinya peningkatan. Nah, jadi increase itu kalau kita cek itu ada angkanya ya. Dia bisa jadi kata kerja. Nah, kalau kita cek ke bawah, nah ini teman-teman, increase yang kedua dia adalah kata benda, artinya adalah peningkatan. Seperti itu. Jadi bukan the diikuti kata kerja. Sekali lagi, the tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau teman-teman menemukan ada the, terus setelahnya kayak ada kata kerja, itu bukan kata kerja. Itu adalah kata benda. Karena nggak mungkin the langsung kata kerja, nggak mungkin teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, itu sudah dipastikan the itu pasti setelahnya adalah harus ada kata bendanya dulu. Baru setelahnya kalau kita masukkan kata kerja nggak apa-apa. Misalnya, the boy is my friend. Nggak boleh kita bilang the is my friend. Itu nggak bisa, teman-teman. Makanya ada boy dulu tadi kata benda. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang alpha harusnya bukannya slow ya, Zar. Nah, slow itu adalah kata kerja verb satu, teman-teman. Yang mana dia dipakai ketika subjeknya jamak. Sedangkan di sini subjeknya adalah refrigerating, menaruh kulkas atau mengkulkasi, teman-teman. Ya, jadi kata kerja yang dijadikan kata benda atau namanya gerund itu tidak bisa dihitung. Kalau ada kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal kalau di subjek, gitu ya. Nah, karena dia karena dia tunggal, kalau digantikan jadinya it. Nah, maka pakainya verb SES. Teman-teman jangan terjebak dengan kata meets ya. Kalau kita membicarakan tentang menaruh benda-benda di kulkas, yang kita omongin itu menaruhnya, bukan benda-bendanya. Ya, jadi benda-benda atau daging-dagingan di sini ini hanya sebagai objek dari gerundnya. Seperti itu. Jadi yang diomongin sama kayak kita bilang gini, membaca buku dapat meningkatkan kecerdasan, misalnya ya, teman-teman. Nah, yang diomongin bukan bukunya, tapi membacanya, kegiatannya, aksinya. Seperti itu. Jadi subjeknya nanti di readingnya, bukan booksnya, teman-teman. Nah, jadi kalau di Inggris kan membaca buku meningkatkan.
kecerdasan. Itu kalau di Inggris kan reading books increases intelligence. Jadi pakainya verb SES karena subjeknya reading. Ya, gerund. Gerund itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Dianggap tunggal. Seperti itu. Sama kayak money, uang itu kan nggak bisa dihitung ya. Waktu nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Seperti itu. Ya, spread, the spread di situ kata benda, teman-teman. Kalau mau pakai slot, apakah bisa ya, Zar, pakai verb 2? Jawabannya bisa, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Verb 2 itu dipakai ketika menjelaskan kata kerja lampau atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Entah itu sejarah, pengalaman, dan lain-lain. Intinya terjadinya di masa lalu. Kalau kita menyatakan fakta, fakta itu sesuatu yang terjadi tidak terikat waktu, teman-teman. Contoh nih, tanaman melakukan fotosintesis. Nah, tanaman melakukan fotosintesis itu dari kapan terjadinya? Ya dari dulu, sekarang bahkan sampai hari kiamat nanti tanaman itu berfotosintesis. Nah, itu yang dimaksud dengan fakta, tidak terikat waktu. Ikan itu berenang, gitu ya. Ikan bernafas menggunakan insang, itu namanya fakta, teman-teman. Nah, beda misalkan saya bertemu Mr. P pada tahun 1996, misalnya ya. Nah, itu beda, itu adalah kejadian di masa lalu. Jadi kalau di sini ada slow sama slowed, ada verb ed, verb 2, ya karena ada objeknya, pilih yang verb SES karena tidak ada keterangan waktu lampau. Atau konteksnya ini adalah menyatakan fakta. Nah, itu salah satu yang membedakan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris memiliki konsep namanya tenses. Jadi kata kerja itu dibentuk-bentuk berdasarkan peristiwa atau waktu kejadiannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak punya, teman-teman. Kalau kita mau bilang makan ya makan aja, nggak ada makaning, makans, makanet itu nggak ada. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada konsep namanya tenses, ya, menceritakan peristiwa berdasarkan kejadian, waktu kejadiannya, seperti itu. Sir, apakah kalau verb ing di awal kalimat bisa jadi subjek? Kalau pertanyaan apakah bisa jadi subjek? Jawabannya iya, teman-teman, bisa. Gitu ya. Tapi apakah pertanyaannya, apakah selalu saja itu subjek? Tidak, tergantung ya teman-teman. Kalau misalkan contohnya ini refrigerating meats. Nah itu kan sebelumnya nggak ada the-nya ya teman-teman. Berarti itu gerund. Tapi kalau misalnya ada the-nya, itu sudah dipastikan bukan gerund, bukan subjek. Ya, kenapa? Maksudnya bukan ya bukan gerund ya teman-teman. Kenapa? Karena gerund itu nggak bisa dikasih the teman-teman. Gitu ya. Misalkan membaca buku membuat saya senang. Itu bukan the reading books makes me happy. Nggak bisa. Jaren itu di the kan nggak bisa, teman-teman. Jadi langsung reading books makes me happy. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, apakah verb ing yang berdiri sendiri di paling depan itu selalu saja dia subjek? Jawabnya tidak selalu. Jadi tergantung konteksnya juga. Seperti itu, Mas. Oke, sisanya sudah saya jawab ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Tapi hampir semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat filler, ya artinya menyaring. Subjeknya adalah balin plates, ya. Sebenarnya plates itu artinya lempengan, teman-teman. Tapi balin plates ini maksudnya adalah memang disebutnya balin plates ya, kayak giginya ikan paus itu yang kayak rambut itu, kayak sapu ijuk itu, teman-teman. Itu balin plates. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja find, artinya menemukan. Menemukan itu butuh objek ya, teman-teman. Dan setelahnya titik-titik ini tidak ada objeknya. Itu langsung diikuti keterangan.
Nah, berarti teman-teman di sini diminta mencari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu bisa tuh verb satu, verb ing, ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, karena setelahnya tidak ada objeknya, padahal find itu butuh objek, berarti harus dipasifkan. Nah, berarti jawaban satu-satunya ya cuma verb 3, teman-teman. Gitu ya, cari A, B, C, D yang verb 3 saja. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang alpha to find itu adalah to verb satu. Dia memang bukan predikat, tapi dia aktif, teman-teman. Kalau kata kerja itu aktif dan dia butuh objek, harus ada objeknya. Jadi yang alpha ini salah kenapa? Karena kita nanti tetap kehilangan satu objek lagi. Seperti itu. Kalau yang Bravo juga sama, walaupun dia bukan predikat ya, tapi karena dia aktif, harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau yang delta tidak bisa karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya double pemborosan subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, found in whales, baleen plates filter plankton from sea water. Jadi kalau diartikan, ditemukan pada ikan paus, ditemukan pada paus. Paus itu bukan ikan ya, maaf teman-teman. Nanti ada yang protes. Baleen plates ini ya, giginya ini, itu menyaring plankton dari air laut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar saya hapus dulu coret-coretannya. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ belum ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti harus dicarikan subjeknya itu di setelah dua koma. Nggak boleh subjek predikat dipisah satu koma ya, teman-teman. Kalau dua koma malah nggak apa-apa. Nah, subjeknya itu di alamo itu. Oke, nah berarti di sini kita hanya kehilangan predikat saja. Kita cek satu-satu. Yang alpha, the location itu kata benda ya. Nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat is, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double atau pemborosan subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie ada auxiliary verb, kemungkinan jawabannya yang Charlie ya. Nah, kalau yang Delta located ada ed, bisa saja verb 2 predikat, bisa saja verb 3 bukan predikat. Cara menentukannya, kita harus tahu dulu artinya ya. Locate itu artinya menempatkan, teman-teman. Dia butuh objek ya. Nah, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Berarti itu pasif. Pasif itu bentuknya kalau nggak be verb 3 ya verb 3 berdiri sendiri. Berarti ini verb 3 berdiri sendiri, teman-teman. Tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, The Alamo, a historic site central to the Texas Revolution, is located in San Antonio, Texas. Jadi kalau diartikan, di Alamo, sebuah situs bersejarah yang penting bagi revolusi Texas, itu berada atau diletakkan, ditempatkan di San Antonio, Texas, atau bertempat, terletak gitu ya, di San Antonio, Texas. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat use ya, teman-teman. Subjeknya textile factories.
Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik di sini, nah, pilihan A, B, C, D itu ada kata kerja produce, teman-teman. Artinya menghasilkan, dia butuh objek ya. Dan memang setelahnya ada objeknya, yaitu durable fabrics. Berarti kita cari yang aktif tapi bukan predikat. Entah itu to verb satu ataupun verb ing, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, kalau yang alpha produces di sini ini verb 2. Ya, karena ada objeknya, dia aktif. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double. Jadi nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ini, nah, kata benda itu nggak bisa punya objek, teman-teman. Ya, production itu kan kata benda ya. Sedangkan setelahnya pas itu ada durable fabrics. Jadi nggak bisa, nanti kata benda ketemu kata benda. Kalau yang delta ada kata kerja verb satu itu predikat, nanti predikatnya double, pemborosan. Nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, textile factories use automated looms and synthetic fibers to produce durable fabrics at low cost. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pabrik tekstil itu menggunakan alat penenun otomatis dan juga serat sintetis atau serat buatan gitu ya untuk menghasilkan kain-kain yang eh, tahan lama atau durable gitu ya pada atau dengan harga yang rendah atau dengan harga yang murah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is. Subjeknya adalah the sand. Kemudian nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi selain is, jadi kalimat sudah lengkap ya. Nah, jadi yang alpha nggak bisa karena nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan ya. Bravo juga sama, verb SIS itu nggak bisa jadi, maksud saya nggak bisa jadi jawaban, nanti predikatnya double. Kalau yang cari, nah kemungkinan jawabannya cari, dia bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Kalau yang delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Ya sudah fix jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the sand forming a desert dune is the result of wind erosion transporting and depositing fine particles. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pasir yang membentuk sebuah gundukan gurun merupakan akibat dari erosi angin yang memindahkan atau yang membawa gitu ya dan juga mengumpulkan partikel-partikel kecil atau partikel-partikel halus seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban alfa, ada juga delta, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are influenced. Subjeknya adalah ocean surface temperatures. Kemudian, nah, kemarin saya lupa menyampaikan ini ya, tapi kebetulan ini muncul, teman-teman. Yaitu ada tanda titik koma atau namanya semicolon. Kalau teman-teman menemukan ada tanda baca ini semicolon, anggap itu sebagai conjunction, teman-teman. Atau kata hubung, ya. Nah, apalagi di setelahnya itu ada kata they. They itu namanya adalah subject pronoun, teman-teman. Atau kata ganti yang hanya bisa jadi subjek. Dan kalau ada subjek, harus ada predikat. Nah, jadi ini subjek dan belum ada predikat setelahnya. Berarti fix di sini kita membutuhkan predikat. Gitu ya. Kalau kita cek yang alpha itu ada auxiliary verb itu predikat, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada auxiliary verb juga, kita tahan dulu.
Nah, kalau yang Charlie determine di sini setelahnya langsung diikuti preposisi ya, padahal determine artinya menentukan, dia butuh objek, teman-teman. Kalau ada kata kerja butuh objek kok tidak ada objeknya, maka dia harus dipasifkan. Berarti ini pasif, verb 3. Nggak bisa jadi predikat, sedangkan kita butuhnya predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Nah, apalagi yang delta, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi entah alfa atau bravo. Bedanya alfa sama bravo, yang alfa itu auxiliary-nya berupa to be diikuti oleh verb 3. To be verb 3 itu pasif, teman-teman. Tidak boleh dikasih objek. Ya. Sedangkan yang bravo itu ada do verb 1. Nah, auxiliary verb itu semuanya aktif ya, kecuali be verb 3. Nah, kalau dia aktif, determine tadi butuh objek, ya harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Jadi yang Bravo tidak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, ocean surface temperatures are influenced by solar radiation and wind mixing. They are not determined by ocean depth. Jadi suhu-suhu permukaan laut itu dipengaruhi oleh radiasi matahari dan juga percampuran angin atau pergolakan angin gitu ya. Nah, mereka itu tidak ditentukan oleh, maksudnya mereka ini adalah suhu permukaan laut ya, itu tidak ditentukan oleh kedalaman laut tersebut seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap berarti ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat were driven. Subjeknya adalah American Bison ya, teman-teman. Kemudian ini bison ini jamak ya, teman-teman. Jadi bison itu jamaknya bison, tunggalnya juga bison. Tidak ada predikat lagi jika tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada turunan kata kerja hunt, artinya memburu. Dia butuh objek ya, teman-teman. Nah, sedangkan setelahnya itu tidak ada objeknya. Oke, berarti kita harus carikan yang pasif dan tidak bisa jadi predikat. Kata kerja pasif dan tidak bisa jadi predikat cuma satu, yaitu verb 3 saja ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alfa tidak bisa ya, karena auxiliary verb itu predikat. Sekali lagi teman-teman, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal kalimat sendiri, di pilihan ganda kok ada diawali predikat, jangan dipilih, itu sudah pasti salah teman-teman. Itu ya, karena sekali lagi soal structure TOEFL tidak ada predikat diletakkan di awal kalimat. Oke, kalau yang Bravo to be verb ing itu aktif. Han tadi butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa. Delta juga sama, walaupun dia bukan predikat ya, teman-teman. Tapi karena dia aktif, nanti kita tetap kehilangan objek. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, hunted both for the meat and for the hides, American bison were driven to the brink of extinction in the late 1800s. Jadi kalau diartikan, diburu entah untuk dagingnya dan untuk kulitnya, American bison atau bison Amerika itu eh, di gimana ya, driven to the brink. Brink itu berarti nggak sampai teman-teman, jadi di tepi gitu ya. Eh, jadi American bison itu hampir dibawa ke kepunahan di akhir tahun 1800-an seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Sepertinya semua teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are. Subjeknya adalah the principal components. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Yang alpha nggak bisa ya, teman-teman, karena ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Kalau yang Bravo, kemungkinan Bravo bisa, dia bukan predikat dan dia aktif ya, teman-teman. Setelahnya ada objeknya di situ, interaction itu. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie require ini karena dia ada objek, berarti dia verb 2. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double, teman-teman, atau pemborosan ya. Nah, yang delta juga sama. Verb 1 itu predikat, nanti predikatnya double atau pemborosan. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, in a balanced ecosystem, the principal components requiring interaction are producers, consumers, and decomposers. Nah, jadi kalau diartikan kurang lebih, dalam suatu ekosistem yang seimbang, eh, unsur-unsur utama yang membutuhkan interaksi atau yang harus berinteraksi adalah produser, konsumer, dan juga decomposer atau pengurai. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Ada juga Delta, antara Charlie atau Delta ya. Mari kita cek teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Di situ ada predikat were ya. Subjeknya, nah ini subjeknya ada tiga. England, Spain, dan France. Kita anggap satu aja karena dia hanya dihubungkan pakai fanboys ya teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, berarti yang alpha nggak bisa ya, nanti predikatnya double, karena auxiliary verb itu predikat, teman-teman. Sama yang bravo juga auxiliary verb itu predikat. Maaf, warnanya salah ya. Maaf, nanti saya ganti. Kalau yang Charlie establish ini karena setelahnya ada objeknya, kolonis itu kan objek, teman-teman. Ya, berarti ini adalah verb 2. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, nanti predikatnya double atau pemborosan. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Kita butuh yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Nanti kalau dibaca, in the early 1600s, England, Spain, and France were the principal powers to establish colonies along the eastern seaboard of North America. Jadi kalau diartikan kurang lebih, di awal tahun 1600-an, Inggris, Spanyol, dan Prancis merupakan pihak-pihak kekuatan utama gitu ya, untuk atau yang membangun atau memulai kolonis atau kependudukan di sepanjang eh, pantai atau apa ya teman-teman? Seaboard itu bisa dermaga. Jadi dermaga bagian timur dari Amerika Utara seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Bravo, ada juga Delta. Oke, Bravo, Charlie atau Delta? Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb yes shares ya. Subjeknya adalah the United States government. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction penghubung dua SP. Kalimat sudah lengkap ya. Nah, yang alpha itu ada ed, tapi setelahnya ada objeknya, teman-teman. Berarti ini verb 2. Nanti ada pemborosan predikat, karena dia ada objeknya nih.
Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi. Nanti kita butuh conjunction. Di soal nggak ada conjunction penghubung dua SP ya, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta establish ini verb 3 karena setelahnya tidak ada objeknya. Tapi di sini ada fanboys and, teman-teman. Nah, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Kalau setelahnya ada verb 3 ya harusnya sebelumnya harus ada. Tapi di situ nggak ada sama sekali. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta. Nanti kalau dibaca, the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pemerintah Amerika Serikat itu membagi kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat atau yang disusun atau yang dibangun gitu ya oleh konstitusi atau undang-undang Amerika Serikat atau undang-undang dasar Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata kerja ya, teman-teman. Jadi memang dalam bahasa Inggris ini kata kerja adalah salah satu bab yang paling krusial karena dia salah satu yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute, teman-teman. Silakan. Oke, sudah selesai saya absen. Ada pertanyaan dari Miss Clarissa, Sir, gimana ya cara memperkaya kosakata, terutama kata kerja? Nah, seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui dan sudah saya sampaikan di hari pertama ya, teman-teman, memang bahasa Inggris ini adalah bahasa asing di Indonesia. Jadi saya yakin pasti teman-teman ini banyak, saya juga sih ya teman-teman. Jadi kita itu banyak kekurangan di vocab. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi vocab itu cara belajar yang paling tepat menurut saya ya, kalau teman-teman fokus di TOEFL itu adalah dengan dicatat. Jadi teman-teman latihan, hajar soal-soal latihannya. Kemudian ketika teman-teman nggak tahu artinya, silahkan ditulis. Kemudian dicari di internet artinya bisa pakai Google Translate, nggak apa-apa untuk artinya ya. Dan untuk kelas katanya teman-teman lihatnya di kamus Longman atau di Oxford. Intinya kamus yang monolingual, yang satu bahasa teman-teman. Mirip kayak KBBI kalau di Indonesia. Jadi itu memang buatan orang sana. Kalau teman-teman lihatnya di UC Dictionary atau U Dictionary atau misalnya yang kamus-kamus buatan Cina, buatan Singapura misalnya. Nah, itu kadang ada yang tidak sesuai, kadang ada yang dipaksakan seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ingin memperkaya vocab di TOEFL ITP ini sangat disarankan untuk atau saya rekomendasikan untuk sering-sering latihan dan kalau dapat vocab baru mohon ditulis teman-teman. Seperti itu, Miss. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ke level berikutnya, teman-teman pengen memperkaya vocab di IELTS misalnya, atau di penggunaan bahasa Inggris sehari-hari, nah mau nggak mau harus dipraktekkan. Bisa lewat status, bisa pakai, kalau ada teman ngobrol itu bisa entah itu texting, bisa speaking gitu ya, make apa namanya, conversing gitu ya, teman-teman ngobrol satu sama lain seperti itu, pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kalau teman-teman hanya fokus ke TOEFL, ditulis aja nggak apa-apa. Nanti sambil latihan lagi, sambil buka lagi, sambil latihan lagi. Saya jamin itu akan lebih efektif daripada teman-teman hafalan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Apakah menjawab, Miss Clarissa? Alright. Dan vocab itu nggak ada habisnya ya, teman-teman. Ada aja yang baru gitu. Nanti pasti ada, teman-teman itu nulis pasti ada lagi, pasti ada lagi. Makanya nggak disarankan hafalan. Mending hafalan yang lain, yang lebih eh, bermanfaat gitu ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada Mister mau pertanyaan. tanya, Oh, silakan, silakan, Mister. Mister, aku dari tadi sih memperhatikan, tapi lama-lama aku agak bingung yang 2 plus prof 1 sama verb 1 plus ing tadi itu dianggapnya sebagai apa ya, Mister? Sebentar, gimana, Mister? Two verb one sama Kan tadi jawabannya banyak yang akhirnya, iya aku juga tahu akhirnya aku harus milih itu. Cuman si 2 plus verb 1 atau verb 1 plus ing tadi itu dianggapnya sebagai apa gitu loh. verb one. Oh, maksudnya verb ing ya? Tuh verb Iya, satu verb sama 1 plus verb. ing sama 2 plus verb 1 tadi itu loh. Oke, jadi mungkin saya carikan yang kosong dulu sebentar, teman-teman. Saya carikan
Nah, mungkin di sini ya, ini kita coret-coret sedikit di bagian putih-putihnya ini. Nah, jadi ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang pertama Oke. adalah to verb 1. Ini saya acak ya, tapi intinya sama. Ada juga verb ing, jadi kata kerja dasar atau verb 1 yang ketambahan akhiran ing, teman-teman. Dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa mereka ini tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, jadi to verb 1, verb ing sama verb 3 ini secara wujud atau secara visual itu memang verb, kata kerja. Tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam kalimat, mereka bukan lagi kata kerja, teman-teman. Mereka berubah kelas katanya. Nah, saya jelaskan dulu yang atas, to verb 1 itu ada kata to, teman-teman ya. Nah, to ini kelas katanya adalah preposisi, walaupun dia unik, teman-teman. To ini. Keunikan dari to ini apa? Jadi biasanya preposisi itu hanya diikuti kata benda atau kata ganti, ya, yang nantinya dirubah jadi keterangan. Misalnya, I'm thinking about you. About itu preposisi, diikuti kata ganti you, teman-teman. Gitu ya. Atau misalkan yang diikuti kata benda itu I'm afraid of spiders. Nah, saya takut dengan laba-laba. Nah, itu kan ada of preposisi diikuti spiders. Nah, itu jadi keterangan juga of spiders, teman-teman. Nah, to pun juga sama, itu preposisi. Fungsi preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Walaupun to ini unik, teman-teman. Dia setelahnya boleh verb 1. Tapi apapun itu ya, to verb 1 atau to infinitive itu di kalimat dia berubah menjadi keterangan. Atau kita nyebutnya adverb of purpose. Biasanya keterangan tujuan. Sama kayak in order to, in order, kalau in order that beda, beda kelas kata ya, teman-teman. Sama in order to sama to sama. Artinya untuk. Namanya nanti keterangannya itu namanya adverb of purpose. Jadi dia keterangan, makanya nggak bisa jadi predikat, teman-teman, karena dia keterangan. Nah, kemudian verb ing itu di dalam kalimat fungsinya ada 2. Ya, jadi yang pertama, kalau dia menempati tempatnya kata benda, entah itu di subjek atau di objek, atau istilah atau namanya adalah gerund, ya teman-teman. Nah, berarti dia adalah kata benda. Nah, gerund ini adalah verb ing, yang mana fungsinya itu sebagai kata benda di kalimat. Entah itu subjek atau objek, kan kata benda itu tempatnya kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb ing, kalau nggak di subjek ya di objek. Nah, itu adalah gerund ini. Kata benda dia, bukan kata kerja ya, walaupun wujudnya kata kerja. Seperti itu. Nah, verb ing itu juga bisa menjadi kata sifat, artinya yang teman-teman. Adjektif, gitu ya. Nah, itu namanya kalau di buku adalah present participle atau participle. Jadi kata sifat yang dibuat dari kata kerja, artinya yang nanti. Tapi intinya dia kalau di kalimat udah berubah jadi adjektif atau kata sifat. Nah, tempatnya di mana? Nah, verb ing itu utamanya atau biasanya dia nempel dengan kata benda, teman-teman. Entah di sebelumnya kata benda, ya. Contohnya adalah it is a confusing lesson. Ini adalah pelajaran yang membingungkan. Nah, confusing itu verb ing, teman-teman. Diletakkan di sebelumnya lesson. Nah, terkadang juga diletakkan di setelahnya kata benda, terutama ketika dia panjang. Contoh, teman-teman. Orang yang sedang duduk di sampingmu itu, nah itu kalau di Inggris kan, the person sitting next to you atau sitting beside you. Nah, itu sitting kan ada lanjutannya beside you, duduk di sampingmu. Nah, itu makanya diletakkan di setelah kata bendanya. Karena nggak mungkin kata benda ketemu objek, nggak mungkin. Jadi, maksud saya adalah sitting next to you-nya itu nggak mungkin kata benda, teman-teman. Nggak mungkin gerund. Karena sebelumnya sudah ada kata benda the person. Seperti itu. Jadi, itu adalah kata sifat, namanya participle. Intinya kata sifat gitu ya, lebih gampangnya. Karena kadang kita tuh belajar yang bikin sulit itu gini-ginian, teman-teman. Istilah-istilah gini nih kadang yang bikin kita itu kesulitan. Nah, makanya saya sebenarnya berusaha untuk meminimalisir nama-nama ini. Yang penting yang teman-teman ketahui benda, sifat gitu ya, kerja, keterangan, seperti itu aja. Dan yang terakhir adalah verb 3. Nah, verb 3 itu satu-satunya fungsi di kalimat dia sebagai kata sifat, sama kayak verb ing. Kalau verb ing tapi bisa jadi noun ya, bisa jadi gerund. Tapi kalau verb 3 hanya bisa jadi kata sifat, artinya nanti yang di, teman-teman. Pasif. Namanya adalah past participle. Jadi juga participle atau kata sifat yang dibuat dari kata kerja, cuma beda arti. Kalau yang verb ing yang aktif ya. Kalau yang verb 3 itu yang di, dia pasif. Seperti itu. Intinya kata sifat.
Makanya mereka ini nggak bisa jadi predikat. Karena sudah berubah kelas katanya di kalimat, tuh verb 1 jadi keterangan, verb ing kalau nggak kata benda ya kata sifat tergantung tempatnya ya. Kalau verb 3 sudah pasti dia kata sifat. Nah tempatnya di mana ya? Sama kayak verb ing yang adjektif tadi. Bisa sebelum kata benda, bisa setelahnya kata benda kalau dia panjang. Seperti itu. Gimana Mister Ari? Apakah sudah dapat Mister? Jelas banget, Mister. Oke, nah nanti saya mohon teman-teman untuk mencatat ini sambil melihat video rekaman ya, sambil melihat rekaman dari awal karena bab 3 ini penting sekali walaupun kelihatannya mengulang materi hari pertama teman-teman, tapi ini lumayan sering keluar di soal seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ini pertanyaan bagus sekali dari Mr. Ari tadi. Sepertinya masih aman ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali rekamannya ya dan mencatat, menemukan kesulitan jangan dicatat dulu, ditanyakan dulu. Nanti saya jawab sampai paham, baru teman-teman mencatat. Oke? Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya. And telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.